Pembahasan materi sejarah Kerajaan Singosari ini berangkat dari salah satu learning outcome mata kuliah kita, yakni menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zaman kuno dari berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pembuatan video Kerajaan Singosari ini yaitu untuk melatih kemampuan historical thinking, terutama yang berhubungan dengan berpikir kronologi, berpikir kausalitas, interpretasi, dan berpikir 3 dimensi waktu, seperti yang terlihat pada layar. Jadi, untuk mengisi kolom pada tabel historical thinking, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Buatlah tahun perubahan dari setiap peristiwa. 2. Buatlah sebab atau latar belakang dari masing-masing peristiwa yang ada. 3. Apa pendapat saudara tentang peristiwa tersebut? 4. Berilah contoh peristiwa tersebut ke zaman sekarang. 5. Prediksikan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari peristiwa yang terjadi hari ini. Silakan simak uraian sejarah Kerajaan Singosari ini dengan sungguh-sungguh, karena ada instruksi tugas di setiap stage peristiwa. Selamat belajar. Kerajaan Singosari. Pada pembahasan terdahulu, kita sudah menyinggung sedikit tentang Kerajaan Singosari dan Ken Arok. Dalam sejarahnya, sebelum menjadi kerajaan, daerah Singosari atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung. Tumapel sendiri merupakan daerah bagian atau aku, semacam camat sekarang, dari Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang datang menemui Tunggul Ametung. Dia ingin mengabdikan diri di Tumapel. Lelaki itu bernama Ken Arok. Singkat cerita, Ken Arok kemudian berambisi untuk berkuasa di Tumapel. Ia meminta dibuatkan keris pada seorang ahli pembuat keris yang bernama Mpu Gandring. Keris itu ia gunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok akhirnya berkuasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Banyak kisah yang menceritakan tentang hal ihwal Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri majikannya. Tapi di sini kita tidak membahas itu secara rinci. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kediri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana datang ke Tumapel menemui Ken Arok untuk meminta perlindungan. Ken Arok memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil hati para Brahmana demi mencapai ambisinya. Para Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok kemudian mengangkat Ken Arok sebagai raja pertama Tumapel dan bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Keterlibatan Ken Arok dalam perseteruan Kertajaya dengan para Brahmana memancing kemarahan Kertajaya, sehingga meletuslah perang Ganter, di mana pada akhirnya dimenangkan oleh Ken Arok. Setelah kemenangannya melawan Kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian menyatukan seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singosari yang berpusat di Tumapel, Kabupaten Malang, Jawa Timur sekarang.
Setelah saudara menyimak sejarah Kerajaan Singosari, maka kerjakanlah tugas yang telah diberikan sesuai dengan langkah kerja yang telah disampaikan pada pengantar video. Setelah saudara selesai mengerjakan tugas-tugas ini, saudara boleh melanjutkan menyimak videonya. Saat dinikahi oleh Ken Arok, Ken Dedes dalam keadaan hamil tua dan melahirkan bayi laki-laki Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati. Seiring dengan itu, Ken Arok sendiri juga memiliki putra yang bernama Tohjaya dari pernikahannya dengan istri sebelumnya, Ken Umang. Tahun 1227 Masehi, genap 5 tahun memimpin Kerajaan Singosari. Ken Arok wafat karena dibunuh oleh suruhan Anusapati, anak tirinya sendiri, dengan menggunakan keris Empu Gandring, keris yang dahulu digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok dimakamkan pada sebuah candi di Kagenengan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Sepeninggal Ken Arok, perpolitikan di Singosari berjalan semakin pelik. Kisah suksesi atau peralihan kekuasaan raja-raja Kerajaan Singosari telah dijelaskan dalam kitab Pararaton, bahwasanya akan selalu diwarnai dengan pertumpahan darah yang dilatari oleh aksi balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anusapati karena dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya, yaitu Tunggul Ametung. Anusapati memerintah Kerajaan Singosari hanya selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1247 hingga 1249 Masehi. Kemudian ia dibunuh oleh Tohjaya, anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Hanya setahun memerintah, yakni dari tahun 1249 hingga 1250 Masehi, Tohjaya terbunuh akibat pemberontakan Ranggawuni, anak dari Anusapati. Ranggawuni dendam terhadap Tohjaya yang telah membunuh ayahnya. Selain itu, Ranggawuni juga merasa berhak atas tahta Kerajaan Singosari daripada Tohjaya yang hanya anak seorang selir. Seluruh pertumpahan darah dalam perebutan tahta tersebut konon menggunakan keris Empu Gandring. Ranggawuni memerintah di Kerajaan Singosari dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni selama 22 tahun dari kisaran tahun 1250 hingga 1272 Masehi. Pada masa kepemimpinan Ranggawuni ini, Kerajaan Singosari mulai bangkit. Bahkan Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah raja pertama yang namanya dikekalkan dalam prasasti Singosari. Ia menjalankan pemerintahan didampingi oleh Mahisa Cempaka yang merupakan sepupunya. Bahkan keduanya disebut-sebut seperti Dewa Wisnu dan Indra. Pada masa pemerintahannya, tercatat kurang lebih ada 3 prasasti yang menjelaskan tentang kehidupan Kerajaan Singosari yang damai dan tentram. Di antaranya, Prasasti Desa Malurung dan Desa Mula pada tahun 1255 Masehi. Prasasti Desa Malibong pada tahun 1264 Masehi. Dan terakhir, Prasasti Tembaga
pada tahun 1267 Masehi yang dikeluarkan sendiri oleh Kertanegara, yang berisi tentang penobatan Kertanegara sebagai Raja Singosari oleh Ranggawuni. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Kerajaan Singosari, saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1 tadi. Setelah tugas tersebut selesai, baru kemudian saudara lanjutkan menyimak videonya kembali. Saat Singosari diperintah oleh Kertanegara tahun 1268 hingga 1292 Masehi, ia terkenal dengan gagasan wawasan Nusantara I, yakni menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Untuk melaksanakan cita-citanya ini, ia melakukan ekspedisi perluasan wilayah kekuasaan, mulai dari mengirim ekspedisi militer bernama Ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu pada tahun 1275 Masehi, yang saat itu berpusat di Dharmasraya. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah tunduk dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kerajaan Singosari sebagai tanda persahabatan kedua kerajaan. Pada tahun 1284 Masehi, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Kitab Nagara Kertagama mengatakan bahwa daerah-daerah bawahan Kerajaan Singosari di luar Jawa pada masa Raja Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Tahun 1289 Masehi, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Kerajaan Singosari, meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Akan tetapi permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Bahkan Kertanegara melukai wajah utusan Kubilai Khan tersebut. Singosari kemudian menjalin persahabatan dengan Raja Campa yang bernama Jaya Singawarman III dengan tujuan mampu menahan ekspedisi Kubilai Khan dari Mongol. Pada masa pemerintahannya, struktur pemerintahan Singosari sudah lengkap. Kehidupan agama juga berjalan dengan harmonis, di mana agama Hindu dan Buddha hidup secara berdampingan. Dalam bidang ekonomi, Kertanegara berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas perekonomian kerajaan. Saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang yang merupakan Raja Kerajaan Kediri, bawahan Singosari, dengan Arya Wiraraja, Bupati Sumenep. Jaya Katwang merupakan sepupu sekaligus ipar dan juga besan dari Raja Kertanegara sendiri. Kerajaan Singosari yang pada saat itu dalam keadaan lemah karena terlalu banyak pasukan yang dilibatkan dalam ekspedisi keluar daerah. Terlebih lagi pengkhianatan Panglima Singosari, yaitu Arda Raja yang merupakan putra dari Jaya Katwang. Kertanegara gugur dalam pemberontakan tersebut. Yang berhasil selamat
hanyalah Raden Wijaya bersama 3 pengikutnya, yaitu Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Dalam kitab Nagara Kertagama dikatakan bahwa saat terjadi pemberontakan Jayakatwang, Kertanegara sedang melaksanakan pesta atau ritual keagamaan dengan para brahmana dan minum minuman keras. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Ia dapat lolos dari pemberontakan. Mereka melarikan diri ke desa Kudadu, kemudian meminta perlindungan kepada Bupati Sumenep, yaitu Arya Wiraraja. Ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Kertanegara kemudian dimakamkan dalam 2 candi, yakni candi sebagai penganut Siwa dan sebagai penganut Buddha. Di desa Majapahit, Raden Wijaya secara diam-diam menyusun kekuatan untuk kembali memperebutkan tahta Singosari. Ia didukung oleh Arya Wiraraja. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1293 Masehi, datanglah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan Raja Jayakatwang di Kediri. Setelah Raja Jayakatwang terbunuh, Raden Wijaya dengan siasat cerdik mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari kerajaan Singosari dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yakni dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Setelah saudara selesai menonton videonya, kerjakanlah tugas berikut ini. 1. Susun kronologi peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 2. Kemukakan materi pokok atau kausalitas dari masing-masing perubahan. 3. Kemukakan interpretasi fakta dari masing-masing peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 4. Berilah contoh materi kausalitas yang saudara buat pada zaman sekarang. 5. Kemukakan prediksi zaman yang akan datang dari kausalitas yang saudara buat.